Negara hari ini juga sudah menjadi candu bagi masyarakat. Nah, di konten kali ini kita akan berbicara seputar bagaimana negara memposisikan dirinya. Apakah untuk rakyat ataukah untuk golongannya saja, kelompok-kelompoknya saja, atau elit kekuasaan saja. Nah, pertama saya akan menjelaskan sedikit secara umum bagaimana negara itu sendiri. Negara secara fungsional adalah instrumen ataupun sarana untuk menciptakan namanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Itu sudah jelas, apalagi di Indonesia. Dalam sila kelima juga sudah jelas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ada tujuan mulia. Di dalam negara memiliki yang namanya pemerintahan. Ya, orang-orang menjalankan roda pemerintahan dalam negara. Nah, berarti orang-orang ini harus menjalankan yang namanya fungsi dari negara. Tapi orang-orang ini dipilih dari mana? Nah, orang-orang yang duduk dalam bangku pemerintahan dan menjalankan roda pemerintahan itu awalnya dipilih secara demokratis. Artinya mereka adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk mewujudkan namanya hita dari negara. Tapi apakah itu tercipta? Ya. Apakah orang-orang yang dipilih itu menjalankan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat? Tentunya kita bisa mengindikasikan bahwa tidak 100% dia menjalankan apa yang kemudian dia katakan. Karena kita ketahui bahwa dalam buku Negara Kapitalisme dan Masyarakat itu menjelaskan bahwa negara menjadi faktor perkembangan dari kapitalisme. Nah, kapitalisme kan adalah sistem ekonomi yang kemudian dipakai untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat bagaimana kondisi-kondisi sosial. Itu berbicara kapitalisme. Makanya negara dijadikan sebagai instrumen karena negara memiliki pemerintahan dan pemerintahan memiliki orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan itu dan mengeluarkan sebuah kebijakan kepada masyarakat untuk diikuti tentunya. Nah, disinilah permainan-permainan yang kemudian biasa bermunculan untuk memperlancar kepentingan-kepentingan dari elite-elite yang kemudian sudah tidak lagi berbicara masalah kepentingan umum, hanya kepentingan kelompok saja. Nah, hal semacam ini kemudian memunculkan namanya diskrepansi sosial. Ya. Diskrepansi sosial terhadap negara. Ya. Bahkan disforia masyarakat cukup tinggi terhadap negara hari ini. Karena banyaknya kebijakan-kebijakan, banyaknya undang-undang, rancangan undang-undang yang ingin disahkan oleh pemerintah dan tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Nah, apalagi Omnibus Law itu sangat kontradiksi sampai hari ini. Itu akan mengeksploitasi buruh secara besar-besaran, PHK massal juga, dan sebagainya. Nah, hal apa yang kemudian membuat negara kini sudah direnggut kesuciannya? Itu karena tidak adanya kesadaran yang hadir dalam roda pemerintahan ini. Ini kan akan menjadi problem yang akan tidak terselesaikan ketika kesadaran kita itu kemudian tidak dimunculkan untuk mewujudkan namanya hita negara. Apalagi orang-orang yang duduk di roda pemerintahan, jangan hanya berbicara masalah kepentingan individual saja, tapi berbicara masalah kepentingan masyarakat secara keseluruhan, karena kalian yang duduk di bangku pemerintahan adalah kalian yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Makanya jalankan semua apa yang harus dijalankan dan jalankan fungsi dari negara sendiri, functional state. Nah, negara hari ini juga sudah menjadi candu bagi masyarakat. Ya, artinya ketergantungan seseorang untuk duduk di bangku kekuasaan itu sudah cukup tinggi karena dia sudah mengetahui bahwa negara
ketika kita duduk di bangku pemerintahan, kita akan lebih mudah untuk meraup yang namanya keuntungan dan memperlancar bisnis kita. Ya. Kesejahteraan urusan belakang, ya, kemakmuran urusan belakang. Intinya individual saya dulu, kan itu logikanya dia. Nah, orang-orang seperti ini sangat tidak layak secara individual, ya. Individual saya sangat tidak layak untuk dikatakan sebagai pemerintah. Pemerintah sebenarnya harus menanggung semua resiko. Pemerintah harus menanggung semua konsekuensi dari pemerintahan. Pemerintah harus mewujudkan kesejahteraan tanpa pilih kasih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercipta manakala kesadaran akan tumbuh dalam diri kita secara individual dulu. Ya. Nanti kita revolusi secara kelompok. Kan begitu logika yang sederhana, ya, berbicara masalah negara. Nah, mungkin itu sedikit secara garis umum, ya, garis besar, ya, yang bisa saya gambarkan pada konten kali ini terkait dengan bagaimana negara memposisikan bahwa memang negara itu terbagi menjadi dua. Ya. Sebagian orang memposisikan negara sebagai sarana produksi untuk mengakumulasi kapital. Adapun sebagian orang-orang yang samar-samar seolah-olah ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tapi lebih banyak kepentingan yang dia miliki daripada kepentingan rakyat yang dia ingin penuhi. Nah, itu garis besarnya. Nah, jangan lupa subscribe dan like, share, dan komen, ya, karena itu adalah bentuk dukungan teman-teman semua terhadap konten ini.